Ada masa dalam hidup ketika segala sesuatu tampak baik-baik saja di permukaan. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada perubahan drastis, bahkan tidak ada tragedi yang bisa dijadikan alasan. Tapi di dalam, ada sesuatu yang goyah, sebuah retakan halus yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan sekadar hari buruk atau mood yang menurun. Ini adalah bisikan samar dari batin, yang pelan tapi pasti mengusik ketenangan palsu yang telah lama kita peluk. Gejalanya tidak mencolok, rutinitas tetap berjalan, senyum tetap terpasang, dan dunia luar tampak tidak berubah. Tapi di dalam diri, muncul rasa hampa yang tak bisa diisi oleh hal-hal biasa. Hal-hal yang dulu memberi kenyamanan kini terasa asing, tawa tidak lagi menghangatkan. Keheningan yang dulu menenangkan kini justru menggema dan menekan. Ini adalah momen yang sulit dijelaskan kepada orang lain, sebab tidak ada logika yang bisa membungkus perasaan ini. Yang muncul bukan sekadar kegelisahan biasa, tapi pertanyaan-pertanyaan yang datang dari kedalaman. Siapa aku di balik semua peran ini? Apa yang sebenarnya sedang aku jalani? Mengapa segalanya terasa tidak utuh, meski semuanya tampak lengkap? Ketika hal-hal akrab menjadi asing, itu bukan berarti kita kehilangan arah. Justru, itu pertanda bahwa arah lama tidak lagi selaras dengan getaran batin kita yang baru. Dunia luar belum berubah, tapi dunia dalam sedang mempersiapkan pergeseran. Dalam kekosongan yang tak bernama ini, kita sering merasa seolah tersesat, padahal sebenarnya kita sedang dipanggil. Ini adalah undangan halus, bukan untuk lari dari hidup, tetapi untuk masuk lebih dalam ke dalamnya. Untuk mulai mendengar suara hati yang selama ini tenggelam di tengah kebisingan rutinitas. Dan walaupun kita belum tahu kemana semua ini akan membawa, satu hal pasti. Ketika segalanya terasa salah tanpa alasan yang jelas, seringkali itu karena jiwa kita sedang memanggil pulang. Ada rasa sakit yang tak bisa diberi nama. Ia tidak datang dari luka luar, tapi dari sesuatu yang retak di dalam, sebuah kesunyian yang mengiris, sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi dengan jawaban cepat atau hiburan instan. Namun rasa sakit ini, yang pada awalnya tampak seperti kehancuran, sebenarnya adalah undangan. Undangan untuk berhenti berlari, berhenti mencari keluar, dan mulai masuk ke dalam. Ini bukan akhir, tapi awal, sebuah panggilan untuk lahir kembali, bukan secara fisik, tetapi dalam kesadaran. Seperti benih yang harus terkubur dalam gelap sebelum bisa tumbuh, begitu pula jiwa kita. Ia perlu waktu dalam keheningan, dalam ketidakpastian, dalam kehampaan, agar bisa menyentuh sumber sejatinya. Perjalanan ini tidak dimulai dengan peta yang jelas, tidak ada petunjuk arah, tidak ada tujuan akhir yang bisa dilihat dari kejauhan. Hanya ada dorongan halus, seperti angin lembut yang mendorong pelan dari belakang, memandu kita masuk ke ruang dalam yang selama ini diabaikan. Dan di sana, dalam kesendirian yang tak lagi menakutkan, kita mulai mendengar pertanyaan-pertanyaan penting. Kesendirian ini bukan kesepian, justru di dalamnya, kita merasa ditemani oleh sesuatu yang lebih besar, suatu kehadiran yang tidak bisa dijelaskan tapi terasa nyata. Kita mulai melepaskan kebutuhan untuk terlihat kuat, untuk selalu tahu jawabannya, dan mulai merangkul ketidaktahuan dengan keberanian. Disinilah unraveling terjadi, pelepasan dari apa yang pernah kita anggap pasti. Identitas lama, ambisi yang tidak lagi sesuai, bahkan impian yang tidak lagi terasa hidup, mulai runtuh. Tapi kejatuhan ini bukan keruntuhan. Ia adalah ruang bagi sesuatu yang baru untuk tumbuh. Bukan karena kita kehilangan arah, tapi karena arah lama sudah tidak bisa membawa kita lebih jauh. Dan di tengah semua ini, kita menyadari, perjalanan paling berharga bukan yang membawa kita ke tempat baru, tapi yang membawa kita lebih dekat pada diri sendiri. Ada momen dalam perjalanan batin di mana hidup terasa seolah sedang mengikis kita, lapis demi lapis, seperti angin yang dengan sabar menghaluskan batu. Bukan karena hidup sedang menghukum, tapi karena ada sesuatu yang lebih murni di dalam diri kita yang ingin muncul ke permukaan. Pemurnian ini tidak selalu datang dengan pelukan lembut. Kadang ia hadir dalam bentuk kehilangan, ketidakpastian, atau rasa jenuh yang menggigit.
Namun di balik ketidaknyamanan itu, sesungguhnya ada penyelarasan yang sedang berlangsung. Alam semesta tidak menghancurkan kita. Ia hanya menghapus apa yang tidak lagi selaras, keyakinan yang menahan, peran yang mengekang, atau narasi lama yang sudah usang. Apa yang kita anggap sebagai akhir, seringkali hanyalah lapisan luar yang perlu ditinggalkan agar inti kita bisa bernapas kembali. Perasaan tidak nyaman yang muncul bukanlah musuh. Justru ia adalah penanda bahwa sesuatu sedang bergerak. Kita mulai membedakan mana yang hanya pengalih perhatian dan mana yang benar-benar memberi pemenuhan sejati. Hal-hal yang dulu terasa penting perlahan kehilangan cahayanya, dan sesuatu yang lebih dalam mulai bersinar. Bukan karena ia baru muncul, tapi karena akhirnya kita punya ruang untuk melihatnya. Pemurnian ini seperti musim gugur dalam jiwa. Daun-daun lama berguguran bukan karena pohon itu mati, tapi karena ia sedang mempersiapkan kehidupan yang baru. Kita tidak sedang kehilangan, kita sedang dibersihkan. Kita tidak sedang hancur, kita sedang dibentuk ulang. Dan meskipun proses ini tidak selalu indah dalam pengalaman, ia membawa keindahan yang tak bisa dipalsukan, keindahan yang datang dari keaslian. Saat kita melepaskan lapisan demi lapisan, kita tidak menjadi kurang. Justru, kita menjadi lebih jujur, lebih ringan, dan lebih sejati. Inilah pemurnian, bukan jalan pintas menuju kedamaian, tapi jalan sunyi yang membawa kita pulang ke pusat jiwa. Ada ruang sunyi yang muncul di antara apa yang dulu kita kenal dan apa yang belum kita pahami. Ruang itu disebut ketegangan suci, bukan karena ia nyaman, tapi karena di sanalah kehidupan yang baru sedang dibentuk. Ini bukan kegagalan, ini adalah tempat di mana jiwa sedang ditempa, di mana keheningan dan keraguan bukan penghalang, melainkan bahan baku untuk kebangkitan yang lebih dalam. Saat kita berada di ambang perubahan, seringkali kita merasa terjebak, terlalu jauh untuk kembali, tapi belum cukup kuat untuk melangkah maju. Namun justru dalam ketegangan inilah, karakter sejati mulai terbentuk. Seperti benih yang meregang di bawah tanah sebelum menembus permukaan, kita pun sedang dilatih untuk lahir kembali dalam versi yang lebih otentik. Pengulangan kadang muncul dalam bentuk pola lama, emosi yang sama, tantangan yang serupa, jalan yang terasa tak berujung. Namun apa yang tampak sebagai stagnasi, seringkali adalah proses penyelesaian. Jiwa kita sedang mengulang bukan untuk menghukum, tapi untuk mengundang pemahaman yang lebih dalam. Setiap pengulangan membawa kesempatan untuk menjawab dengan cara yang baru, lebih sadar, lebih lembut, lebih jujur. Refleksi diri menjadi teman yang setia dalam fase ini. Saat kita mulai mengamati bukan hanya dunia luar, tapi juga dunia dalam, reaksi, keinginan, dan rasa takut, kita menyadari bahwa kemajuan tidak selalu terlihat dari langkah yang besar, tapi dari keberanian untuk tetap hadir di tengah ketidakjelasan. Refleksi bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kita sedang tumbuh, perlahan namun pasti. Di titik peralihan ini, segalanya terasa rapuh namun juga penuh potensi. Kita sedang melepaskan identitas lama yang tak lagi mewakili jiwa, dan bersiap menyambut sesuatu yang belum punya nama, tapi terasa benar. Dan mungkin inilah makna terdalam dari ketegangan suci. Sebuah jembatan sunyi yang mengantar kita dari apa yang pernah kita yakini, menuju siapa kita sesungguhnya. Tidak ada yang lebih keras kepala daripada bagian diri kita yang merasa telah mengenal siapa kita. Identitas lama, segala pola, peran, dan cerita yang telah lama kita bawa, tidak akan pergi diam-diam. Ia bertahan, menggeliat dalam kebiasaan yang tampaknya akrab dan berbisik bahwa inilah kita, bahwa perubahan itu ancaman, bukan pembebasan. Pada fase ini, kehidupan seolah mengangkat cermin yang tak bisa dihindari. Kita mulai melihat reaksi-reaksi lama yang muncul kembali, kemarahan yang dulu tertahan, ketakutan yang kita pikir telah selesai, dan kebiasaan menghindar yang tiba-tiba kembali. Tapi jangan salah, ini bukan kemunduran. Ini adalah gema terakhir dari masa lalu, suara-suara ego yang tahu waktunya hampir habis, dan mencoba bertahan dengan suara yang lebih nyaring.
Pertarungan ini bukan di luar sana, ia terjadi di dalam diri, antara bagian yang ingin tetap aman di zona lama dan bagian yang mulai mengenal kebebasan. Emosi yang muncul mungkin terasa membingungkan, ada kerinduan untuk berubah, tapi juga ketakutan akan kehilangan diri. Namun di balik semua itu, kesadaran mulai tumbuh, dan itulah kemenangan sejatinya. Kesadaran bukan berarti sempurna. Ia berarti kita mulai melihat, mulai memilih, dan mulai hadir. Kita mungkin masih jatuh, tapi kali ini kita tahu kita sedang jatuh. Dan dari kesadaran itu, lahir kekuatan baru. Bukan kekuatan yang keras, tapi kekuatan yang lembut, yang lahir dari penerimaan. Melepaskan identitas lama bukan berarti menghapus siapa kita, tapi menyadari bahwa kita bukan hanya apa yang pernah kita jalani. Kita adalah kemungkinan yang selalu tumbuh, kesadaran yang terus meluas. Dan dalam proses ini, ego tidak dimusuhi, tapi dilihat dengan kasih, karena ia pun hanya bagian dari perjalanan. Pada akhirnya, pertarungan ini bukan tentang menang atas diri sendiri, tapi tentang kembali menjadi utuh. Menjadi lebih dari narasi lama, dan mulai hidup dari tempat yang lebih dalam, lebih jujur, lebih bebas. Ada saat di mana kata-kata tak lagi cukup, dan jawaban tak lagi dibutuhkan. Saat itu, keheningan mengambil alih panggung. Ia tidak datang untuk memberi solusi cepat, melainkan untuk memperkenalkan kita pada sesuatu yang lebih dalam dari logika, yaitu kesadaran. Keheningan tidak selalu damai. Kadang ia hadir bersama emosi yang bergemuruh, rasa takut yang tak bernama, atau kesedihan yang datang tanpa undangan. Tapi justru di sanalah letak kebijaksanaannya. Keheningan tidak menolak gelombang emosi. Ia membiarkannya mengalir, menampungnya dengan lembut, dan pada akhirnya mengungkapkan makna di baliknya. Emosi yang kuat bukanlah gangguan. Ia adalah tanda bahwa sesuatu yang sakral sedang muncul. Sebuah pesan dari kedalaman yang selama ini terabaikan. Kesadaran tumbuh bukan saat semuanya tenang, tapi saat kita mampu tetap hadir di tengah badai. Saat kita berhenti melawan apa yang dirasakan, dan mulai bertanya, apa yang sedang ingin ditunjukkan oleh rasa ini? Dari sana, kita tidak lagi menjadi korban dari emosi, tapi menjadi pengamat yang bijak, saksi yang penuh cinta. Keheningan mengajarkan kita untuk mendengarkan tanpa tergesa, melihat tanpa menghakimi, dan merasa tanpa tenggelam. Ia perlahan menggantikan reaksi dengan kehadiran, menggantikan ketakutan dengan penerimaan. Kita mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan tentang menahan emosi, tapi tentang menyelami mereka dengan kesadaran yang utuh. Dan di balik itu semua, muncul kompas baru, bukan aturan luar, bukan harapan orang lain, melainkan intuisi yang halus dan jernih. Keheningan menajamkan intuisi, memperkuat hubungan dengan suara hati, dan mengembalikan kendali kepada pusat diri kita yang terdalam. Dalam dunia yang bising dan tergesa, keheningan bukan pelarian, ia adalah rumah. Dan kesadaran yang lahir dari keheningan bukan tujuan akhir, tapi jalan pulang menuju keberadaan yang lebih sejati, tempat di mana kita tidak lagi perlu menjadi siapa-siapa, cukup menjadi hadir sepenuhnya. Perubahan sejati jarang terlihat dari luar. Ia bukan soal mengganti lingkungan, pekerjaan, atau peran sosial, tapi tentang bagaimana kita memaknai semuanya. Transformasi batin terjadi secara diam-diam, dalam ruang-ruang sunyi tempat kita mulai berbicara pada diri sendiri dengan suara yang berbeda, lebih lembut, lebih jujur, lebih sadar. Apa yang dulunya memicu reaksi instan, kemarahan, rasa takut, dorongan membela diri, kini ditanggapi dengan jeda. Jeda kecil itu mungkin tampak remeh, tapi di sanalah letak sihirnya. Di balik jeda itu, ada kesadaran yang perlahan menggantikan otomatisme. Kita tidak lagi terburu-buru menyalahkan, membenarkan, atau melarikan diri. Kita mulai merespon alih-alih bereaksi. Dan respon yang lahir dari kesadaran membawa kedamaian, bahkan dalam situasi yang tampaknya kacau. Ini bukan karena dunia di luar berubah, tapi karena kita telah mengubah pusat gravitasi batin kita. Kita tidak lagi mudah terombang-ambing. Kita mulai memilih di mana energi kita diletakkan, kepada siapa kita membuka pintu hati,
dan kapan kita cukup diam tanpa merasa lemah. Ketika kita berhenti memberi ruang bagi kekacauan, bukan berarti dunia menjadi tenang, tapi kita yang menjadi tenang di dalamnya. Dan ketenangan ini bukan ketiadaan konflik, melainkan kehadiran penyelarasan. Kita mulai hidup dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Transformasi batin adalah proses lembut, namun revolusioner. Ia mengubah cara kita mencintai, cara kita mendengarkan, bahkan cara kita memandang diri sendiri. Dulu, kita mungkin merasa perlu menjelaskan semuanya. Kini, kita hanya perlu mengalami dengan utuh, tanpa tergesa, tanpa melawan. Ketika reaksi berganti menjadi respon, kita tidak hanya menjadi lebih bijaksana, kita menjadi lebih manusia. Dan mungkin, dalam kesederhanaan itu, kita menemukan bentuk kedewasaan yang tak pernah diajarkan, tapi selalu dirindukan. Sebuah kedewasaan yang hadir dalam keheningan, dalam kehadiran, dalam cinta yang tak lagi bersyarat. Ada saat di mana segala sesuatu terasa seperti berantakan, logika tak lagi mampu menjelaskan, hati terasa kosong, dan arah hidup tampak kabur. Di titik itu, mudah untuk merasa bahwa ada yang salah dalam diri. Namun kenyataannya, Anda tidak rusak. Anda sedang dipersiapkan. Proses pertumbuhan yang sesungguhnya jarang hadir dalam bentuk yang rapi. Ia datang sebagai kekacauan yang membongkar apa yang semula kokoh, sebagai ketidakpastian yang menggoyang kepercayaan lama, sebagai disorientasi yang memaksa Anda untuk tidak lagi berjalan dengan peta lama. Dan disitulah kehidupan sedang menyusun ulang arah. Tidak ada yang salah dengan merasa hilang. Justru rasa hilang seringkali menjadi pintu masuk menuju makna yang lebih dalam. Seperti malam yang tampak paling gelap sebelum fajar menyingsing, jiwa pun perlu melewati kekosongan sebelum benar-benar bisa menerima cahaya baru. Ketidakpastian bukan musuh yang harus dikalahkan, tapi bagian dari desain pertumbuhan, karena hanya dalam ketidakpastianlah kita belajar mempercayai bukan apa yang kita lihat, melainkan apa yang mulai kita rasakan. Di balik segala yang tampak runtuh, sesuatu sedang dibangun. Bukan di permukaan, tapi di kedalaman. Anda sedang diukir, dengan presisi, dengan kasih, oleh tangan kehidupan yang memahami rancangan jiwa Anda lebih dari siapapun. Proses ini mungkin tak nyaman, tapi ia sakral. Karena Anda sedang dilatih untuk menjadi versi diri yang lebih sejati, lebih utuh, lebih bebas. Percayalah, tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak ada luka yang tidak memiliki tempatnya dalam lukisan besar perjalanan ini. Dan ketika Anda merasa berada di tengah kehampaan, ingatlah, Anda tidak tersesat. Anda berada tepat di tengah-tengah karya terbaik alam semesta atas diri Anda. Jadi bernapaslah, tenanglah, tidak perlu buru-buru tahu segalanya. Karena terkadang, satu-satunya hal yang diminta dari kita hanyalah ini, untuk tetap hadir dan percaya bahwa semua ini, meski belum selesai, sedang membawa Anda pulang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.